saya perintahkan kepala KPH, tolong sortir yang bulat sendiri, yang pecah sendiri, yang pecah-pecah halus belah-belah sendiri. Pemirsa, walaupun saat ini Anda berada dalam kaitan gerakan pembangunan Provinsi NTT secara total dengan moto bangkit menuju satu titik kesejahteraan adalah satu mimpi yang sangat besar yang sementara membutuhkan tangan per tangan untuk menggapai tentang cita-cita itu. Salah satu program yang sementara digerakkan di Provinsi NTT yaitu gerakan tanam porang. Porang ini adalah salah satu jenis tanaman hutan yang hidup secara bebas dan liar di hutan-hutan, khususnya di kawasan daerah-daerah perbukitan atau hutan di NTT. Dan saat ini program intervensi langsung pemerintah provinsi akan giat untuk meluncurkan tentang suksesnya program itu. Hadir saat ini di samping saya pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT akan siap memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme dan proses-proses program berjalannya program tersebut. Selamat siang Bapak pelaksana tugas. Dalam kaitan dengan program tanam porang di NTT, kita tahu bahwa sementara provinsi kita ini keluarkan tentang itu. Dan kita tahu bahwa tanaman ini adalah tanaman yang perlakuannya secara khusus itu harus ada teknik-tekniknya yang tidak semua orang bisa tahu tentang itu. Saat ini masyarakat NTT pastinya membutuhkan informasi publik terkait dengan pelaksanaan tugas yang sementara siap untuk dilaksanakan. Suara Pak Garis saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka mendukung program pemerintah Provinsi NTT, NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, salah satu program unggulan kita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan ekowisata. Terkait dengan tanaman porang itu berhubungan dengan hasil hutan bukan kayu. Jadi tanaman porang yang dikembangkan dalam kawasan hutan merupakan penunjang ketahanan pangan. Jadi program kehutanan yang menunjang ketahanan pangan. Ada juga program kehutanan yang menunjang energi baru terbarukan. Itu bagian dari program pemerintah di bidang lingkungan dan kehutanan. Terkait tanaman porang, kita baru-baru diminta untuk mengembangkan 1.350 hektar tanaman porang di dalam kawasan hutan kita. Untuk pemirsa dan Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kawasan hutan kita di NTT yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan di dua fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman porang dan energi baru terbarukan serta tanaman-tanaman industri lainnya yang mendukung program pemerintah supaya masyarakat bisa sejahtera. Data penting terkait dengan program ini adalah 78% desa di NTT ini berbatasan langsung dan berada di dalam kawasan hutan. Yang berada dalam kawasan hutan namanya desa enklav, sementara desa yang berada di pinggir kawasan hutan namanya desa penyangga kawasan. Itu 78% desa kita ada di situ. Artinya ketika kantong kemiskinan ada di sekitar desa-desa 78% ini, maka pembangunan kehutanan menjadi sebuah keniscayaan. Apabila itu berhasil, maka dapat menunjang program pengentasan kemiskinan selain program penurunan angka stunting karena itu terkait dengan pangan. Jadi selain porang ada juga kelor. Pak Gubernur minta supaya kita juga menyiapkan lahan dalam kawasan hutan untuk pengembangan tanaman kelor. Pola secara teknis, pola yang dapat kita terapkan adalah pola agro, silvo, pastor. Agro itu pertanian, silvo itu untuk kehutanan, pastor itu untuk peternakan. Jadi agro, silvo, pastor dalam mekanisme tanam campuran. Jadi yang namanya strip intercropping, adanya alley cropping yang dibuat teras-sharing, terasnya tanaman pakan ternak untuk menunjang pakan ternak, tapi juga menunjang industri
energi baru terbarukan. Untuk pemirsa ketahui, tahun 2020 ini kita sudah membangun kerjasama dengan PT NT untuk energi baru terbarukan, pengembangan tanaman kaliandra di kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kupang. Kita punya 22 UPT KPH yang salah satu program unggulan kita di KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Ada 54.000 hektar yang sudah diizinkan Menteri Kehutanan kepada masyarakat untuk dikelola berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman kayu-kayuan, tanaman pangan maupun tanaman penghasil pakan ternak, yang dengan pola yang sama tadi, agroforestry, agro-silvopastor, itu ada pola-pola seperti itu yang memanfaatkan kawasan hutan yang terbuka dan kritis. Ini menjadi penting karena terutama terkait dengan kelor misalnya, sebelum porang saya akan bicara tentang kelor dulu. Kelor misalnya, industri hari ini menginginkan kelor yang bebas dari pupuk anorganik. Hutan kita tidak pernah kita pupuk selama ini. Jadi tanaman kelor yang tumbuh nantinya di kawasan hutan itu tanaman kelor yang betul-betul tanaman kelor organik yang sudah bebas pupuk, karena hutan tidak pernah kita pupuk. Terkait juga porang. Porang ini kan tanaman bawah tegakan. Kita punya tegakan hutan begitu banyak, baik hutan tanaman maupun hutan alam, yang di bawahnya bisa dimanfaatkan porang. Kalau kita di timur mungkin porang masih belum dimengerti seperti apa tanamannya, tapi lebih kita kenal dengan tanaman mae untuk makanan ternak seperti babi dan seterusnya. Orang kampung sudah biasa tahu. Kalau porang ini bahasa latinnya Amorphophallus conchopilus, yang khusus untuk produksi tepung. Berharap nanti tepungnya ini tidak diolah di Jawa. Pak Gubernur berharap bangun pabrik di sini. Dan oleh itu ada obstacle yang Pak Gubernur sudah hubungi, dan kita siap kembangkan 1.350 hektar tanaman porang yang dalam 8 bulan kita bisa panen. Kita tanam bukan benihnya, tapi tanam umbinya. Ada teknik tertentu 8 bulan panen. Kalau kita tanam benihnya yang kecil itu 4 tahun baru panen. Tapi kita tanam umbinya, jadi benihnya ditumbuhkan saja jadi umbinya ditanam. Dia memang berbanding lurus dengan tegakkan tanaman, jadi cahayanya matahari tidak langsung tembus ke bumi, tapi juga berbanding lurus dengan jenis tanah. Tanah makin lempung lihat berpasir, makin berlumpur makin gampang hancur gitu. Itu paling bagus untuk porang. Nah, itu kita sudah bagi di tiap kabupaten 1.350 hektar untuk mendukung ketahanan pangan. Sekaligus juga sifatnya padat karya, sehingga pengentasan kemiskinan bisa langsung dirasakan masyarakat, karena upah langsung mereka menanam. Tapi sekaligus juga ada kerjasama dengan masyarakat. Jadi porang ini dikembangkan oleh masyarakat, satu saat kita kerjasamakan, selain dapat upah langsung menanam, tapi juga dapat bagi hasil daripada hasil jual porang, ya dapat keuntungan yang double gitu. Dan berharap dengan cara seperti ini pengentasan kemiskinan bisa teratasi. Mudah-mudahan. Kita sudah coba hitung-hitungan secara kasar, dari 1.350 hektar itu keuntungan bersih dan keuntungan kotor yang bisa kita dapat itu per tahun 115 miliar dari porang saja. Pak Gubernur menginginkan ada kombinasi dengan jahe. Jadi ada strip intercropping pada rumus pertanian. Ini ada porang, daerah porang, di pinggir-pinggirnya ada jahe merah. Nah, kalau dengan jahe kita sudah hitung, jahenya saja itu rata-rata secara kasar keuntungan kotornya bisa 85 M satu tahun. Ya. Itu luar biasa. Jadi kita semangat. Belum lagi energi baru terbarukan untuk peternakan, penunjang pakan ternak itu sapi wagyu yang bagus. Kita siap dengan pola agro-silvopastor itu. Jadi sekaligus dalam satu lahan tertentu kita bisa produksi berbagai macam jenis tanaman. Dan itu izin usaha untuk itu dalam program perhutanan sosial sudah diberikan oleh Menteri. Ada 54.000 lebih hektar yang sudah izin oleh Menteri untuk masyarakat pakai kawasan untuk menanam berbagai macam. Ini program unggulan kita yang terkait dengan porang. Ya. Dan waktu dekat kita akan ajak masyarakat dan petani-petani contoh untuk belajar di Makassar bagaimana benar tidak 8 bulan panen. Nah,
caranya seperti apa itu ke depan. Memang ini membutuhkan sumber daya yang cukup tinggi, pertama soal benih bibitnya. Hari ini saya dapat kabar dari Manggarai, dapat kabar dari Belu dan dari mana-mana, masyarakat sudah tanam kecil-kecil. Jadi kami akan ambil bibit dari situ, kurang baru kita ambil dari luar untuk mendukung mensukseskan 1.350 hektar tanaman porang. Ya. Lalu Pak Kalis, berkaitan dengan pelaksanaan program tanam budidaya apa porang ini, tentunya kita dari pihak pemerintah kan kita tugas pokok dan fungsi kita kan sudah jelas. Ya. Kita ini kan sebagai payung, regulator. Ya. Di bawahnya ini masyarakat yang mereka menjadi pelaku utamanya. Apakah mekanisme kerjanya seperti apa? Berdayakan tentang kelompok tani kah? Atau memang ada kelompok-kelompok khusus yang dibentuk untuk mensukseskan program? Ya. Jadi kenapa pemerintah memberikan izin kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, yang tanda petik mereka lah yang masuk golongan miskin. Kalau dalam ukuran Gini rasio mereka 40% pendapatan terendah. Ini yang kita bina. Nah, kelompok-kelompok ini kita sudah sosialisasi, kita bentuk, kita sudah verifikasi teknisnya, dan sudah ada pembagian lahan di kawasan yang dapat izin tadi. Satu orang berapa hektar sudah kemampuan. Itu sudah dibagi peta-peta, sudah ada petanya. Jadi ketika program masuk, siapa bawa apa di mana mereka sudah tahu. Tidak atau seperti itu. Nanti selanjutnya kerjasama dengan KPH kita, UPT kita terkait dengan bagi hasil seterusnya diatur oleh KPH. Dan untuk itu kita lagi juga menyusun regulasi di tingkat provinsi untuk mengatur bagaimana mekanisme bagi hasil tersebut. Kenapa ini penting? Karena amanat di Undang-Undang 23 tahun 2016 tentang pemerintah daerah itu memandatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk mengelola hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu ya antara lain ekowisata. Hasil hutan bukan kayu itu macam-macam. Porang itu salah satunya. Salah satu. Ada asam, ada kemiri, ada jamur mente, ada minyak kayu putih, ada madu, ada bambu, banyak hasil hutan, banyak jahe. Yang ini kita belum eksplorasi. Belum. Benar. Itu mau berbicara porang dan jahe. Belum lagi kopi. Bapak kalau ke Flores lihat kopi luar biasa. Di Ngada, di Wolobobo, di Manggarai, aduh luar biasa. Itu juga menyumbang pada pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Saya memang sengaja menggunakan dua istilah ini, pendapatan masyarakat, pendapatan asli masyarakat, dan pendapatan asli daerah. Dua hal yang berbeda. Pendapatan asli masyarakat mereka yang dapat langsung, dan pendapatan asli daerah ketika ada pajak retribusi lain. Itu kemudian. Tapi pemerintah tidak mengejar itu. Pemerintah mengejar dulu pendapatan asli rakyat. Nanti terjadi multiplier efek ekonomi. Nah, itu baru kita dapat bagian dari PAD. Ada perbedaan ya, yang tadi pendapatan asli daerah, pendapatan asli rakyat. Itu kan rakyat langsung kepada mereka sebagai penerima mereka pendapatannya itu langsung. Sementara dalam kaitan dengan yang PAD-nya itu kan itu sudah terjadi multiplier. Lalu juga ada satu hal juga yang tadi Pak Kalis singgung, bahwa memang hasil hutan kita atau terkait dengan sumber daya alam kita ini luar biasa. Bukan hanya porang, bukan hanya kelor, terlalu banyak juga. Ada salah satu juga yang selama ini nilai jual dari sisi ekonomi itu sangat mahal. Tanaman apa namanya? Sirih hutan. Sirih hutan yang selama ini memang dia menjadi langka dan hampir pemerintah tidak berikan perhatian ke sana. Kira-kira pemikiran seperti apa? Jadi kami punya 22 PT KPH sesuai dengan kabupaten kota yang ada. Mereka punya core business tersendiri. Core business ini pertama, apakah potensi atau tanaman tersebut ada di kawasan kita. Kemudian secara teknis dapat dikembangkan di tempat itu. Saya kasih contoh, misalnya tanaman jahe tidak bisa di daerah panas. KPH wilayah panas tidak bisa, mungkin di daerah Flores, TTU, TTS ada dingin bisa dikembangkan. Ada core bisnis yang diunggulkan di tiap KPH. Sirih hutan nampaknya yang penting, tapi belum jadi core bisnis karena masih belum punya efek pasar. Secara kita tahu ya, pasar harus kontinu, harus kualitas, harus
berkualitas tersedia setiap saat, kontinu. Kualitas kelanjutan tersedia setiap saat. Ini soal. Ya. Ketika pasar itu masuk, mereka tanya apakah ada barang, mereka bilang, masih belum ada. Pasar pasti menghindar. Kita punya persoalan itu, kontinuitas dan kualitas. Ini soal. Hari ini misalnya saya bicara di Momente, Kabupaten Kupang. Saya perintahkan kepala KPH, tolong sortir yang bulat sendiri, yang pecah sendiri, yang pecah-pecah, halus belah-belah sendiri. Kenapa? Harganya harus beda-beda. Kita ajarkan masyarakat bahwa kalau jemurnya bagus, kupasnya bagus, harganya lebih tinggi, bulat utuh. Hingga pasar bereaksi terhadap itu. Jadi tidak selama itu mereka jual campur, yang pecah belah, yang sembarang. Harganya akhirnya dimainkan oleh para tengkulak. Nah, berharap dengan sortimen seperti ini dibungkus baik-baik, dengan mengkonsumsi jamu mente, Anda telah menyelamatkan hutan misalnya gitu. Itu pesan-pesan alam yang kita sampaikan. Yang menarik juga kalau Bapak ini saya bicara dengan soal kurang di Manggarai Barat, itu kan akan pariwisatanya premium. Orang akan bergelut dengan sampah plastik soal sedotan, soal plastik. Hari ini saya punya KPH membuat sampah sedotan dari bambu. Ada bambu khusus di Manggarai yang kecil, persis sedotan. Dia lagi produksi puluhan ribu sekarang. Dan Pak Gub bilang, saya perintahkan semua hotel akan pakai supaya zero waste, sampah nol itu menjadi niscaya. Tidak ada sedotan plastik yang kita lihat sepanjang di mana-mana. Nah ini ekonomi hijau dan ekonomi yang renewable yang dapat diperbarui. Nah itu kita lagi dorong. KPH sudah membuat semacam tumbler dari bambu. Dia botol aku seharusnya diganti. Bambu, madu juga begitu dari bambu semua. Wadah. Banyak. Jadi masing-masing punya core business. Dari sisi hutan saya juga tertarik tapi belum punya efek pasar, belum dikembangkan secara massal. Karena kita bicara ekonomi, waktu bicara unit produksi satu luasnya, sistemnya bagaimana, keberlanjutannya bagaimana, kualitasnya, ketersediaan setiap saat. Itu skopnya sudah sangat luas. Pasar harus itu pertimbangan. Saudara pemirsa, masyarakat NTT dimanapun saat ini berada, dialog interaktif bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tentunya membawa manfaat pencerdasan publik bagi seluruh masyarakat NTT dimanapun saat ini berada. Atas perhatian, atas dukungan, tetap kita ucapkan terima kasih.